Shalom Bapak Ibu, selamat datang kembali di 5 Minute Devotion. Nah, pada hari ini kita akan dilayani oleh Evangelis Yudi Lau. Dan sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu untuk sepanjang hari Tuhan. Dan Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran-Mu, berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan, supaya diberikan akal budi, supaya dapat menyampaikan firman-Mu dengan hati yang akan takut akan Engkau Tuhan. Hanya Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. 5 Minute Devotion kali ini dengan tema yang diberikan kepada saya, kebenaran yang memerdekakan. Satu kali saya terlibat ngomong-ngomong sama teman, seorang teman tiba-tiba di tengah omongan dia bertanya kepada saya, "Bro, menurut kamu hidup bahagia menurut Alkitab yang seperti gimana?" Lalu saya katakan kepada dia, orang yang bahagia itu bukan orang yang banyak kaya hartanya, punya deposito, punya mobil mewah, punya rumah mewah, belum tentu jaminan dia bahagia. Buktinya apa? Banyak orang kaya yang mati bunuh diri. Orang yang kaya kelihatannya di depan enak, tapi belum tentu dia memiliki damai sejahtera. Maka itu dia nggak ngalami namanya kebahagiaan sejati. Lalu orang yang bahagia juga bukan orang yang tenar, popularitas, dikenal banyak orang, dia menjadi public figure. Belum tentu jaminan juga dia menjadi seorang yang bahagia. Buktinya apa? Banyak artis-artis seperti artis di Korea yang meninggal juga karena mati bunuh diri. Lalu bahagia menurut Alkitab yang bagaimana? Di sana dijelaskan di dalam Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Alkitab dengan jelas mengatakan ketika kita dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran, itu ialah kebahagiaan sejati. Karena kemerdekaan itu ialah arti dari kemerdekaan, bebas, tidak ada tekanan, tidak ada intimidasi, ataupun dengan kata lain apa ya, hidup kita ini mengalami freedom gitu Bapak Ibu ya. Kita tidak mengalami namanya kekhawatiran, tidak mengalami ketidaktenangan, sehingga kita tiap hari hidupnya terus diikuti oleh beban dosa itu. Tapi saat seseorang merdeka dari dosa, dia pasti akan hidupnya apa? Mengalami damai sejahtera. Karena hidupnya itu hidup dalam kebenaran dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, lalu sedikit punya sidik Bapak Ibu. Dari obrolan kami, ya teman saya ini ngaku kalau dia ada terlibat dengan dosa perzinahan, yaitu dia selingkuh Bapak Ibu. Tapi dia ngomong kalau sepenuhnya itu bukannya salah dia, tapi salahnya istrinya. Karena dia punya istri katanya tiap hari kerjanya cerewet, galakin dia terus, dan dia bawel. Nah, lalu saya coba ngomong sama dia. Nah, kalau dia ngomong lagi Bapak Ibu ya, selingkuhannya ini orangnya sifatnya manis, lembut gitu Bapak Ibu. Lalu saya ngomong sama dia, ya itu masih bulan promosi bro. Kalau bulan promosinya sudah habis, pasti saya jamin selingkuhanmu itu lebih 2 kali lipat galaknya, lebih cerewet, lebih bawel daripada istrimu. Nah, lalu terakhirnya dia tanya sama saya, terus solusinya bagaimana? Solusinya kepada dia saya katakan cuman ada 2. Kalau kita ingat dalam sejarah bangsa Indonesia gitu Bapak Ibu ya, waktu mau merebut kemerdekaan ada 2 semboyannya Bapak Ibu ya, merdeka atau mati. Sama juga saya bagikan itu, kamu cuma bisa merdeka atau mati. Ilustrasinya seperti ini Bapak Ibu gampangnya. Ada ayam dan bebek Bapak Ibu. Kalau ayam dan bebek ini, kalau dia kena air, beda responnya. Ayam ketika terkena air, dia langsung lompat secepat mungkin. Tapi kalau bebek terkena masuk dalam air, dia akan menikmatinya. Dengan kata lain apa Bapak Ibu? Kalau orang yang mau dimerdekakan dari dosa, setelah dia tahu itu dosa, dia pasti akan cepat-cepat lari dari dosa itu. Dan dia minta pertolongan Roh Kudus supaya bisa dimerdekakan. Tapi ketika seseorang menikmati dosa itu seperti bebek, hidupnya akan mati. Dengan kata lain binasa. Untuk apa kita menjadi seorang yang merdeka dalam dosa dan menjadi hamba kebenaran? Itu di ayat selanjutnya Bapak Ibu, di dalam Roma 6 ayat 22 sampai 23. Di sana dikatakan dengan jelas sekali Bapak Ibu. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Nah, kita mau mengejar hidup yang kekal Bapak Ibu. Tuhan nggak mau umatnya menjadi binasa semua. Tuhan mau apa? Umatnya semua memiliki hidup yang kekal Bapak Ibu. Jadi hari ini kita belajar, kita mau memutuskan segala ikatan dosa dan kita mau kembali ke dalam jalannya Tuhan Bapak Ibu. Salam merdeka, Tuhan memberkati. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Berilah kiranya
setiap kami kekuatan Tuhan yang daripadamu, sehingga kami mampu Tuhan, dimampukan Tuhan, untuk lepas dari ikatan dosa ini Tuhan, dan hidup kami boleh dimerdekakan Tuhan, dan kami menjadi hamba kebenaran, hidup menurut seturut kehendak-Mu ya Tuhan, dan hidup kami pun juga Tuhan, boleh menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.